Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makanin. Wassalatu wassalamul atmani akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'athum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan dari para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang solih. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi. Jadi menurut Imam Ghazali dan beliau berkata, walan najziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini ada di surah An-Nahl ayat 96. Juga hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti dia pengecut, putus asa, lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri untuk memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang ia senangi. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati. Seperti itu. Nah, pada pagi hari ini yang udaranya masih dingin, kita harus sabar nih melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dingin. Dingin apa? Dinginnya air wudhu. Pada pagi hari ini juga saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu. Kita tahan keinginan nafsu kita. Dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Itu termasuk dalam kata sabar. Dan juga nih sabar dalam menahan diri, tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya itu menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama pun mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada melakukan 1000 kesunahan. Tentu wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Ada lagi nih, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat yang menghapuskan dosa. Musibah banyak macamnya ya. Jadi perlakuan buruk orang lain kepada kita itu juga termasuk musibah. Jadi begitu juga penyakit yang kita derita. Kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, harta benda, kebakaran, apalagi dan lain sebagainya. Seperti ada di dalam hadis ya, ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukatu yusaquha illa kaffarallahu biha min khotoya, rawahu Bukhari. Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan bukan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosanya. Itu adalah hadis riwayat Bukhari.
Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dan menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah ini artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya, kemiskinan menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan cara mencuri. Jadi bukan karena kita diberi musibah kemiskinan terus kita mencuri, tidak, merampok, korupsi, tidak. Maka artinya ia telah bersikap sabar kalau dia sudah menahan itu semua, menghadapi musibah kemiskinan yang ditimpanya. Lalu ma'asyir muslimi rahimakumullah, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan peningkatan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup, keluasan rezeki mereka. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan manusia? Hadirin rahimakumullah, suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar beliau berkenan memperistri putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya cantik, jelita, dan memiliki kesehatan yang sempurna. Bahkan sakit kepala pun tidak pernah dirasakannya. Kenapa Rasulullah menolak tawaran itu? Coba, karena beliau mengetahui bahwa seorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Maka dia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Perlu diingat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya berbagai musibah di dunia. Seperti itu. Diceritakan juga nih bahwa ada seorang orang soleh, kedua tangannya itu terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya itu tidak bisa melihat melainkan buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuh yang terkena penyakit itu menghitam lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang mengerubungi kepalanya. Ia juga tidak punya kaki kan untuk bergerak dan berpindah. Suatu ketika beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang soleh tersebut, mereka mengatakan, Subhanallah, alangkah indahnya, alangkah tabah, alangkah sabarnya laki-laki ini. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir, dan badanku sabar dan musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpaku kepada musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cintaku kepadamu ya Tuhan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian kultum kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.